Hai rekan-rekan semua, selamat datang di video saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang sort algoritma atau algoritma pengurutan. Jadi pengurutan yang saya maksud adalah ketika kita punya data yang acak seperti ini, yang biasanya ada dalam array ya, dan ingin kita urutkan baik secara ascending dari kecil ke besar atau secara descending dari besar ke kecil. Nah, untuk bisa melakukan ini, algoritma sort itu terdiri dari banyak jenis algoritma. Nah, kita akan berbicara pada video kali ini tentang bubble sort. Jadi bubble sort itu adalah sebuah algoritma yang paling sederhana dari seluruh algoritma pengurutan. Algoritma bubble sort ini itu seandainya kita memiliki data bentuknya seperti ini, kita akan coba iterasikan menggunakan algoritma bubble sort. Apa yang dilakukan bubble sort adalah membandingkan dua value yang bertetangga. Ya, jadi sebagai contoh yang dimulai dari paling kiri, kita akan mengambil dua yang terdepan, yaitu adalah 4 dan 2. Dan ini adalah iterasi pertama kita. Nah, ketika dibandingkan, jika yang kiri lebih besar dari yang kanan, maka itu akan kita swap atau kita tukar. Jadi kita harus perlu juga menyimpan apakah kita melakukan swap pada iterasi ini. Jadi setelah kita swap, maka swapnya kita assign sebagai true pada iterasi pertama ini. Nah, lalu kita lanjutkan ke yang value dari yang berikutnya, yaitu adalah 4 dan 7. Nah, di 4 dan 7 ini kita bandingkan 4 lebih kecil dari 7 ya, atau yang kiri lebih kecil dari kanan, maka kita akan abaikan atau anggap ini sudah berurutan. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu membandingkan 7 dengan 9. Nah, pada value ini ketika kita bandingkan ya sama. Jadi yang kiri lebih kecil dari yang kanan, maka kita anggap ini sudah berurutan. Begitu seterusnya ke yang berikutnya, value berikutnya yang 9 dan 3, kita bandingkan. 9 lebih besar dari 3, maka akan terjadi swap di sini. Jadi kita akan tukar. Dan status dari swap sudah true, jadi kita tidak perlu rubah. Cuman value-nya kita tetap akan swap atau tukar. Lanjut berikutnya, kita lihat 9 dan 1, 9 lebih besar dari 1 atau kiri lebih besar dari kanan, maka terjadi swap lagi, maka value ini akan kita swap. Nah, setelah habis value dari sebuah list ini atau daftar angka ini, maka kita akan lanjutkan ke iterasi berikutnya dengan melihat swapnya. Jadi pada iterasi pertama swapnya itu adalah true, sehingga kita harus melakukan iterasi lagi. Melakukan hal yang sama, kita ulang dari depan, kita bandingkan, dan di sini yang kiri lebih kecil dari kanan, maka tidak terjadi swap dan ini dianggap sudah terurut dengan baik. Maka kita lanjutkan ke yang berikutnya 4 dan 7, kiri lebih kecil dari 7, maka tidak terjadi swap dan ini dianggap sudah berurutan. Lanjut ke nilai berikutnya 7 dan 3. Nah, di sini 7 lebih besar daripada 3, maka kita harus lakukan swap dan kita harus assign swap sama dengan true. Ya, jadi di iterasi 2 terjadi swap. Kita lanjutkan dan kita swap dulu. Lalu kita lanjutkan ke value berikutnya, yaitu 7 dengan 1. 7 lebih besar dari 1, maka di sini juga terjadi swap. Begitu seterusnya, kita swap. Lanjutkan ke value berikutnya, 7 dan 9, dan ini sudah terurut, maka kita tidak perlu melakukan swap. Nah, pada iterasi ini kita melakukan swap karena swap sama dengan true, sehingga kita harus melanjutkan ke iterasi berikutnya. Ya, terus seperti itu. Ya, jadi di sini terdapat
sebuah swap juga. Nah, kita tukar nilainya, kita lanjutkan. Nah, di sini juga yang kiri lebih besar dari kanan, maka kita lakukan swap. Terus seperti itu. Nah, ini sudah terurut, tidak perlu di swap. Ini juga kita akan lanjutkan ke iterasi berikutnya, karena yang sebelumnya di iterasi 3 itu terdapat swap. Jadi kita harus tetap melanjutkan ke iterasi berikutnya. Jadi di sini yang pertama sudah terurut, yang berikutnya itu tidak terurut, kita swap ke value berikutnya lagi. Di sini sudah terurut, di sini sudah terurut, di sini sudah terurut, dan pada iterasi 4 terdapat swap, maka kita lanjutkan ke iterasi berikutnya, yaitu iterasi kelima. Di iterasi kelima, yang pertama itu sudah terdapat di mana value yang kiri lebih besar dari yang kanan, maka terjadi swap lagi. Kita akan tukar, lanjutkan ke value berikutnya. Di sini tidak terjadi swap, sudah terurut. Di sini sudah terurut, di sini sudah terurut, di sini sudah terurut. Dan pada iterasi ini selesai, namun terdapat swap di sana, sehingga kita harus melanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, di sini kita cek yang pertama dan kedua sudah terurut, selanjutnya sudah terurut, sudah terurut, sudah terurut. Nah, di sini pada iterasi ke-6 ini tidak terdapat swap, sehingga kita tidak perlu melakukan iterasi lagi. Dan seperti yang rekan-rekan lihat bahwa angkanya sudah terurut dari kecil ke besar, sehingga kita mendapatkan data yang sudah tersortir menggunakan bubble sort. Jadi begitulah cara kerja dari bubble sort, algoritma paling sederhana dalam algoritma pengurutan atau sortir. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.